Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada, salam tani. Kembali bersama saya Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan pada video kali ini, atas dasar permintaan dari beberapa rekan sahabat tani kita agar dijelaskan mengenai tata cara dan teknis untuk bisa melakukan aplikasi ZPT atau zat perangsang tumbuh dalam tahapan teknis berbudidaya tanaman. Namun perlu juga dipahami bahwa ZPT atau zat perangsang tumbuh apabila kita samakan dengan kehidupan kita sehari-hari, layaknya kita menggunakan atau mengkonsumsi doping berupa makanan maupun minuman yang bisa merangsang vitalitas kita untuk beraktivitas. Seperti misalnya dengan mengkonsumsi minuman berupa Krating Daeng, Koko Bima, M150 ataupun Extra Joss dan sejenisnya, maka dengan asumsi persamaan yang demikian, saya yakin sahabat dan rekan tani bisa memahami seperti apa teknis dan situasi yang harus kita lakukan pada saat kita ingin mengkonsumsi makanan dan minuman doping perangsang tersebut. Dan yang sangat jelas, gamblang untuk bisa kita lakukan adalah dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman perangsang tersebut dengan catatan apabila didukung dengan kondisi tubuh kita yang fit serta tidak dalam kondisi sakit atau menjelang sakit. Di samping itu juga kita pertimbangkan kondisi perut kita, apakah sudah sarapan atau makan yang cukup, baik gizi maupun kalori serta vitamin pendukungnya, sehingga pada saat kita mengkonsumsinya tidak akan berimbas pada hal-hal buruk, terutama pada kesehatan dan sistem metabolisme fisiologi tubuh kita, terutama pada organ-organ pencernaan yang kita miliki. Kondisi dan situasi tersebut layaknya juga sama yang terjadi pada tanaman budidaya kita apabila dalam penerapan dan aplikasi zat pengatur tumbuh atau ZPT kita tidak memberlakukannya dengan syarat dan ketentuan. Layaknya kita mempertimbangkan diri untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman yang mempunyai sifat doping dalam hal perangsangan vitalitas tubuh kita. Karena itulah maka apabila tanpa syarat-syarat seperti yang saya gambarkan tersebut kita melakukan aplikasi ZPT pada tanaman kita, maka sudah dipastikan efek buruk yang sama layaknya efek buruk pada manusia juga akan terjadi pada tanaman budidaya kita. Karena biar bagaimanapun memang secara sifat ataupun karakter dan bagaimana cara kerja perangsang terhadap setiap organ maupun jaringan tubuh baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan akan berlaku sama, yang sifatnya akan memaksa jaringan maupun organ tubuh tanaman untuk bisa tumbuh dan berkembang di luar batas kewajaran dan kenormalan sebagaimana tanaman itu bertumbuh layaknya pada saat-saat kondisi normal biasanya. Namun demikian bukan berarti saya pribadi tidak menyarankan atau melarang penggunaan ZPT. Hanya saja nanti sahabat dan rekan tani sebelum mengaplikasikan ZPT tersebut ke tanaman, hendaknya harus memahami dulu manfaat dan tujuan dari apa yang kita lakukan, terutama dalam mengaplikasikan ZPT tersebut. Misalnya saja apabila kita ingin menggunakan ZPT yang bisa merangsang tumbuh kembangnya tanaman di fase vegetatif, maka sebelum itu kita lakukan, alangkah lebih baiknya kita sudah dahulu melakukan pemberian ataupun asupan nutrisi maupun hara yang sesuai dengan tujuan kita mengaplikasikan ZPT tersebut. Sebagai contoh, apabila kita ingin menciptakan percepatan tumbuh tunas ataupun anakan, maka kita akan cenderung membutuhkan ZPT dalam bentuk sitokinin dan auksin yang nantinya akan merangsang titik-titik tumbuh
yang ada di pangkal batang tanaman padi atau di ketiak-ketiak daun tanaman hortikultura yang berkayu. Namun sebelumnya kita harus bekali dulu tanaman dengan hara ataupun nutrisi penunjang yang sejalan dengan jenis maupun kinerja dari ZPT yang akan kita aplikasikan, yang sudah barang tentu jelas pada kondisi di mana kita menginginkan percepatan pertumbuhan tunas dan anakan. Maka kita harus menyiapkan nutrisi hara dalam bentuk yang sangat tersedia berupa nitrogen dan fosfat. Karena sejatinya baik nitrogen dan fosfat apabila berkolaborasi akan menciptakan dan membentuk asam amino melalui proses metabolisme fisiologi tanaman yang digunakan oleh tanaman sebagai bahan dan energi untuk proses pembelahan sel maupun pembentukan sel-sel baru. Kemudian apabila kita ingin mempercepat proses pembesaran buah atau pengisian gabah, kita bisa menggunakan ZPT atau zat perangsang tumbuh dalam bentuk asam gibrelin atau lebih dikenal dengan GA3. Namun sebelumnya kita juga harus memasok atau mensuplai unsur-unsur hara yang berkenaan dan sejalan dengan kinerja ZPT GA3 atau asam gibrelin, terutama sekali dalam penyediaan unsur hara fosfat, kalium, dan kalsium serta boron dalam kondisi yang sangat tersedia. Namun yang perlu sahabat dan rekan tani sekalian garis bawahi, bahwasanya apabila kita sudah menerapkan aplikasi pemberian nutrisi hara ke tanaman secara cukup dan lengkap, maka secara otomatis tanaman akan bisa membentuk dan mensintesa senyawa-senyawa kimia yang bisa dijadikan sebagai hormon maupun enzim. Dan yang jelasnya, apabila kita secara bijaksana memberikan kesempatan pada tanaman untuk bisa membentuk dan mensintesa enzim maupun hormon perangsangnya sendiri, maka dipastikan keberadaan enzim dan hormon baik secara jenis maupun jumlah kandungannya di dalam tubuh tanaman lebih bersifat ideal sesuai dengan kebutuhan tanaman, sehingga tidak menimbulkan dominasi pertumbuhan yang berakibat pada ketidaknormalan dan ketidakidealan tumbuh kembangnya tanaman. Mengingat tanaman juga sudah mempunyai kapasitas kemampuan untuk membentuk atau mensintesa enzim maupun hormonnya sendiri. Hanya saja kita sebagai petanilah yang memang harus jeli dan pandai-pandai memberikan nutrisi dan hara baik dalam bentuk unsur hara makro maupun mikro. Apalagi untuk bisa mensintesa atau membentuk enzim dan hormon, tanaman akan cenderung membutuhkan asam amino, karbohidrat atau glukosa, dan unsur hara mikro sebagai bahan baku dalam tahapan proses pembentukan enzim dan hormon pertumbuhan tanaman. Namun apabila kondisi tersebut mengharuskan kita untuk menggunakan ZPT, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan harus membekali tanaman dengan nutrisi hara yang sangat tersedia sebelum kita aplikasikan ZPT tersebut. Maka saran saya, lakukanlah aplikasi ZPT tersebut setelah kita melakukan aplikasi pemupukan, baik pemupukan melalui tabur, kocor, ataupun penyemprotan, yang kita lanjutkan dengan aplikasi ZPT, sehingga proses yang terjadi bisa seimbang dan berjalan sesuai tujuan kita untuk merangsang tumbuh kembangnya tanaman. Sebagai contoh misalnya, kita ingin merangsang perbanyakan tunas ataupun anakan pada tanaman padi, maka sebelum kita aplikasikan ZPT, kita bisa semprotkan dahulu nutrisi hara tersedia. Khususnya bila kita menggunakan nutrisi dari SAS, kita bisa menggunakan Salmar andalan dengan dosis 30 cc per tangki, yang kita tambahkan dengan nutrisi yang juga sangat tersedia untuk tanaman, yaitu keman andalan daun atau keman D dengan dosis 50 sampai 75 mili per tangki. Selanjutnya, apabila kita ingin merangsang pembungaan agar bunga yang terbentuk lebih banyak,
Maka sebelum kita aplikasikan ZPT, kita bisa menggunakan Salmar andalan dosis 30 cc per tangki yang kita tambahkan dengan Saka andalan dosis 30 cc per tangki. Kemudian sebagai contoh yang lain, apabila kita ingin merangsang percepatan pembesaran buah pada tanaman hortikultura atau percepatan pengisian gabah pada tanaman padi maupun percepatan pembesaran tongkol pada tanaman jagung serta organ atau jaringan generatif tanaman yang lain, kita bisa menggunakan Dovestar Green dengan dosis 50 cc per tangki yang kita aplikasikan sebelum kita mengaplikasikan ZPT. Juga bisa dilakukan untuk yang kedua kalinya bersamaan dengan aplikasi ZPT tersebut. Dengan pola-pola panduan aplikasi seperti yang barusan saya jelaskan, insya Allah kondisi tanaman baik dalam tumbuh dan berkembangnya bisa berjalan lebih normal dan ideal. Namun apabila kita mengaplikasikan ZPT tersebut tanpa dibekali dengan pemberian nutrisi ataupun hara, maka jangan salahkan apabila akan terjadi proses percepatan penuaan dini tanaman akibat proses pemaksaan oleh ZPT. Layaknya bila kita sering mengkonsumsi makanan maupun minuman yang bersifat doping tanpa dibekali dengan gizi dan nutrisi yang cukup, maka secara otomatis akan menggerogoti tubuh kita secara berlahan yang membuat kondisi kesehatan serta umur atau usia hidup kita semakin lebih singkat. Jadi demikianlah sahabat maupun rekan tani sekalian, semoga dengan penjelasan maupun penjabaran ini bisa memberikan berkah manfaat terbaik bagi saya pribadi maupun sahabat dan rekan tani sekalian. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.